untuk pengertian dan cara kerjanya. Baik, ini merupakan tugas dari mata kuliah Keamanan dan Sistem Aplikasi. Jadi ada satu part tentang bagaimana cara kita menghack suatu website. Di sini kita gunakan SQL injection untuk cara menghack secara manual. Nah, arti dari SQL injection sendiri adalah suatu teknik penyerangan website dengan menggunakan kode SQL atau Structured Query Language yang berbahaya untuk memanipulasi database. Untuk singkatannya, dikenal dengan istilah SQLE. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori hacking di mana penyerang akan mencari celah keamanan dari suatu website. Keuntungan ketika melakukan SQL injection adalah kita dapat memanipulasi database dan mengakses apapun yang ada dalam database sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, kita bisa melakukan bypass verifikasi login, menambah akun baru admin, dan mencuri informasi database. Selanjutnya, bahaya dari SQL injection antara lain memberikan kesempatan seseorang dapat login ke dalam sistem tanpa harus memilih akun, kemudian memungkinkan seseorang merubah, menghapus, maupun menambah data-data yang berada dalam database, artinya mengedit isi dari database tersebut. Dan yang ketiga adalah bisa mematikan database sehingga tidak bisa memberi layanan kepada web server. Nah, SQL sendiri berasal dari bahasa Inggris Structured Query Language, merupakan sebuah bahasa atau perintah yang digunakan untuk mengakses data dalam database. SQL memiliki dua macam, yaitu Data Definition Language yang biasa disingkat DDL adalah perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dan objek. Perintahnya antara lain create database, create table, create index, alter table, drop database, drop table, dan drop index. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Merupakan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam suatu tabel. Perintahnya antara lain select, insert, delete, dan update. Nah, ilustrasi SQL injection sebagai berikut. Kemudian, untuk tipe SQL injection sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah Error-based SQL injection, di mana ini merupakan aksi memberikan perintah database sehingga menampilkan pesan error. Dari pesan error tersebut dapat diperoleh informasi yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua ada Union-based SQL injection, merupakan metode SQL injection di mana perintah union untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah select menjadi hasil tunggal. Dan yang terakhir adalah Blind SQL injection. Jenis injection ini tidak menampilkan pesan error dan tidak menampilkan data atau informasi. Terkadang sulit untuk melakukan eksploitasi. Jadi untuk jenis ini, dikarenakan prosesnya memberikan pertanyaan kepada database berupa kondisi true or false. Dan apakah halaman yang ditampilkan benar atau tidak. Nah, untuk error-based SQL injection sendiri, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah get, yang kedua post. Yang paling sering digunakan adalah get karena ini cenderung mudah. Tutorialnya juga sudah banyak ya di mesin pencari. Jenis ini caranya dengan memasukkan perintah SQL injection melalui URL sebuah situs website pada address bar. Sehingga metode ini sering dikenal dengan istilah URL-based SQL injection. Dan cara yang kedua adalah cara post, yaitu berasal dari variabel yang ada pada formulir, contohnya seperti formulir login atau formulir pencarian. Nah, cara untuk mengidentifikasi dengan memberikan karakter tanda petik 1 atau karakter ASCII yang bisa menghasilkan error. Biasanya dapat digunakan untuk bypass login tanpa username dan password.
Oke, kita mulai untuk try SQL injection di sini. Setelah kita cek beberapa link atau alamat website yang akan kita hack, kita harus melakukan tes vulnerabilitas terlebih dahulu. Tes ini tujuannya untuk mengetahui apakah sebuah situs web memiliki celah keamanan atau tidak, supaya kita bisa melakukan SQL injection. Nah, karakter atau tanda baca yang sering digunakan di sini adalah tanda petik 1 ya. Jadi contoh penulisannya ketika kita sudah menemukan alamat website yaitu www.sites.com/product.php. Tanda tanya ID sama dengan 3. Di belakang angka 3 kita beri tanda petik 1. Ketika muncul pesan error apapun itu pesannya, maka sudah dipastikan bahwa website tersebut dengan alamat tadi bisa kita hack atau bisa dimasuki SQL injection. Nah, setelah kita tahu bahwa tadi bisa dihack, maka kita harus mencari dulu jumlah kolom yang ada pada website tersebut berapa. Nanti di sini kita cantumkan di belakang alamat website, kita cantumkan tulisan order by, kemudian jumlah kolomnya dari 1 hingga kolomnya menemui error lagi. Dilengkapi dengan tanda double strip atau minus 2 kali di belakang. Setelah tahu jumlah kolomnya berapa, maka kita harus mencari kolom yang vulnerable, artinya kolom ini memiliki peluang untuk bisa dimasuki SQL injection. Di sini nanti kita menggunakan sinteks union select. Kemudian kita urutkan dari 1 hingga jumlah kolom tadi. Oke. Nanti di website akan tampil berapa, maksudnya di kolom berapa yang memiliki celah, seperti itu. Oke, lanjut untuk mengetahui versi dari SQL-nya. Jadi di sini setelah union select, kemudian kita urutkan lagi dari angka 1 hingga, untuk contohnya ini 8 ya, karena jumlah kolomnya 8. Kemudian pada kolom yang vulnerability tadi, kita ganti dengan add version. Jadi double add version, kita ketik manual di sini. Oke, yang terakhir dalam slide ini adalah bagaimana cara mengetahui database. Nama database-nya ya di sini. Jadi setelah union select, kita di sini urutkan lagi 1 hingga jumlah kolom terakhir dalam website. Kemudian pada kolom yang vulnerabilitas tadi, kita beri instruksi concat kurung buka database, kurung buka lagi, kurung tutup lagi, dilanjutkan nama kolom hingga akhir. Kemudian kita beri sintak from information underscore schema dot schemata double strip. Oke, langsung kita coba aja di mesin pencari. Di sini Ayla sudah siapkan alamat emailnya ya, yaitu ada empanadegui.com. Ini caranya kita dorking lewat Google ya, jadi kita cari acak terlebih dahulu. Oke, kemudian kita cek yang belakangnya ada tulisan ID sama dengan kemudian nominal angka. Ini adalah contoh dari website yang bisa kita masuki SQL injection. Cara ini paling mudah memang. Oke, pada tampilan normal di website akan muncul lengkap seperti ini. Kemudian kita harus memastikan terlebih dahulu apakah website ini bisa kita masuki SQL injection dengan cara kita membubuhkan tanda petik 1 di belakang angka 4. Kita cek ulang. Baik. Nah, muncul tulisan error. Error jenis apapun di sini menandakan bahwa website ini bisa dihack. Oke, setelah kita tahu bahwa bisa dihack,
Kita cek nih, ada berapa kolom jumlahnya. Kita masukkan di sini order by. Kita cek dari 1 terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tanda double strip. Baik, ketika di 1, ini masih normal ya. Tandanya kita harus loncat lagi dan kita coba per 10. Nah, ketika 10 muncul di sini untuk teks dialog unknown column. Jadi kolomnya nggak dikenali ketika kita mencapai di angka 10. Maka kita harus mundur. Berarti jumlah kolomnya tidak sampai 10. Kita mundur ke 9. Apakah masih terdapat pesan yang sama? Ternyata benar. Di sini error lagi ya. Unknown column. Maka kita mundur lagi ke 8. Nah, di 8 ini ternyata bisa. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa jumlah kolom yang ada di website ini adalah 8. Baik, setelah kita mengetahui jumlahnya 8, maka langkah selanjutnya adalah kita cek kolom mana yang memiliki vulnerabilitas. Di sini ngomongnya agak belibet ya, vulnerable. Atau yang memiliki vulnerabilitas. Oke, kita salin aja karena tadi sudah saya siapkan di sini ya. Dari order by-nya ini, nah kita tempel di sini coba. Kita cek. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda minus di belakang sama dengan agar bisa menampilkan data, menampilkan atau menampakkan data yang kita cari. Oke, di sini sudah diketahui bahwa kolom yang vulnerable ada di nomor 3 dari 8 kolom tersedia. Oke, setelah kita ketahui bahwa itu nomor 3, maka saatnya untuk menentukan versi dari SQL-nya. Baik, karena kita sudah tahu bahwa di sini nomor 3 yang memiliki vulnerability atau istilahnya yang vulnerable, maka di 3 kita ganti add version. Jangan lupa kita cek belakangnya masih tetap dengan tanda double strip ya. Nah, kita sudah tahu nih versi SQL-nya berapa. Ini ya, 10.1.41. Next, setelah kita tahu nih untuk versi SQL-nya, sekarang kita mencari nama database-nya. Apa sih database yang digunakan ini namanya gitu. Sintaknya kita beri concat database. Oke, kita copy dulu. Jadi untuk sintak add version-nya ini, karena posisinya masih di kolom nomor 3, tinggal kita tempel saja di sini. Kita ganti ya. Kita cek ulang. Untuk mengetahui nama database sekali lagi. Nah, sudah muncul yaitu 2012965_empanada. Bukan empadana tapi empanada di sini. Next, setelah mencari nama database, sekarang kita udah tahu. Kemudian kita cek nih nama tabel apa saja yang ada di website ini gitu. Nama tabel apa saja yang ada di website ini. Karena tadi jumlahnya ada 8 kolom. Maka di sini setelah tulisan union select ini kita hapus dulu.
Nah, kita ganti dengan double strip di belakang. Oke, kita ulang di sini 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, group underscore concat. Kenapa tidak 8? Karena 8 adalah batas akhir dari kolom yang tersedia di website ini. Jadi di sini langsung aja kita cek untuk tabel-tabelnya. Nah, ternyata ada banyak sekali ya. Dan di sini nanti memang tidak terbaca penuh, maka kita harus salin semuanya di entah itu Notepad atau mungkin Microsoft Word, supaya kita mengetahui ada berapa tabel dan namanya apa saja secara terperinci. Tapi yang paling penting diketahui adalah di tabel pertama ini namanya tabel underscore kalender. Nah, gunanya ini untuk memastikan satu sintak bahwa sebenarnya untuk nama tabel bisa dicari satu persatu seperti itu. Dan ini tadi juga sudah Ayla siapkan untuk sintaknya apabila ingin mengecek apakah benar di limit 0,1 tabelnya bernama tabel underscore kalender. Kita coba aja buka baru di sini. Baik, kita cek terlebih dahulu. Nah, betul kan di sini dengan limit 0,1, maka nama tabel yang muncul adalah tbl underscore kalender. Sama seperti di sini, tbl underscore kalender. Oke, setelah mengetahui cara untuk mencari nama tabel satu-satu, selanjutnya adalah mencari nama kolom yang dicari. Jadi dari beberapa tabel tadi, otomatis kita harus mengetahui ya tabel mana yang kira-kira mengandung informasi vital tentang entah itu cara login atau mungkin data-data penting. Dan di sini yang Ayla gunakan untuk praktek adalah tabel config yang bernama tbl underscore config. Dan sintaknya juga sudah Ayla siapkan, sama seperti tadi di union select-nya 1, 2, group underscore concat dalam kurung kolom underscore name, tutup kurung, 45678 from information schema columns where table name sama dengan tbl underscore config. Di sini kita beri apitan dengan tanda petik 2. Kalau tanda petik 2 nggak bisa, kita ganti ke tanda petik 1. Seperti itu. Nah, kita coba cek terlebih dahulu di sini. Jadi untuk teman-teman yang baru nih belajar cara menghack dengan manual menggunakan SQL injection, harus punya catatan seperti ini supaya nggak lupa untuk URL yang perlu diinput di mesin pencarinya. Wait, kita copy. Kita buka tab baru saja di sini. Jangan lupa dipastikan apabila ada tanda baca atau mungkin karakter seperti plus, minus, double minus atau double strip dan spasi itu jangan sampai diabaikan, harus diperhatikan supaya bisa menemukan hasil yang kita inginkan. Nah, ternyata pada tabel tbl underscore config itu tadi ada beberapa nama ini ya, nama kolom. Jadi pada tabel tbl underscore config itu ada nama kolom, ternyata 3 namanya. Nah, yang pertama ada config underscore id, kemudian ada config value, ada config underscore notes. Dan di sini langkah terakhirnya adalah kita cek isinya apa aja sih di tabel tbl underscore config di 3 kolom itu tadi.
Maka caranya adalah kita menggunakan satu sintak yang sudah Ayla siapkan di sini. Kita tinggal cari saja. Oh ya, perlu Ayla sampaikan di sini, apabila tadi kita mencari nama kolom itu tidak bisa manual dengan memasukkan nama tabel, maka kita harus melakukan pengubahan nama tabel terlebih dahulu menjadi sebuah heksa. Jadi ada beberapa website yang bisa membantu kita. Nanti teman-teman bisa browsing di Google, semua sudah tersedia. Ups, salah. Kita coba. Sorry, ini salah. Kita tutup aja di sini. Maksud Ayla kita ubah di sini di URL-nya. Oke. Ini cukup panjang teman-teman. Nanti jika mau Ayla kasih di keterangan videonya ya. Untuk sintaknya apa aja. Nah, ini isi dari 3 kolom tadi. Jadi, tadi kita kan sudah menemukan kolom config underscore ID, kolom config underscore value, kemudian kolom config underscore notes dari tabel tbl underscore config. Maka urutannya di sini bisa dibaca seperti ini, teman-teman. Tadi kita menggunakan satu ini ya, semacam satu kode ini 0x3a. Ini adalah keterangan tanda baca titik 2 itu kalau kita melakukan SQL injection. Nah, jadinya seperti ini. Baik teman-teman, apabila dirasa penjelasan ini kurang bisa dipahami, nanti teman-teman bisa langsung komentar di bawah, atau mungkin yang sudah punya kontak personnya Ayla bisa langsung chat Ayla. Nah, selebihnya untuk sintak nanti akan Ayla bantu letakkan di caption dari postingan ini. Jadi, cukup sekian dari Ayla. Apabila ada salahnya, apabila ada kurangnya, Ayla mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video terbaru. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.